Halo adik-adik, teman-teman sekalian, ketemu lagi dalam video saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai notasi Dirac. Nah, notasi Dirac ini nanti akan menjadi notasi yang sangat luar biasa dalam kita membahas suatu sistem-sistem kuantum nantinya, ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari notasi Dirac ini? Kita akan mulai saja. Nah, kalau kita berbicara notasi Dirac, jadi sejatinya notasi Dirac ini akan memberikan kita kemudahan dalam kita membahas sistem-sistem kuantum. Nah, notasi Dirac ini berguna karena dia dapat menyatakan secara elegan formulasi-formulasi kuantum. Nah, selain itu, dengan menggunakan notasi Dirac ini kita dapat memberikan pemahaman yang lebih dibanding dengan notasi yang lain, karena nanti akan ada sifat-sifat yang dapat kita kaji dengan menggunakan notasi Dirac ini. Nah, kemudian dengan notasi Dirac ini juga penulisan matematis dari suatu sistem kuantum itu akan dapat lebih jelas, ya. Kemudian lebih transparan. Dan yang paling menarik ini penulisan dari suatu formulasi matematikanya menjadi lebih kompak gitu ya, lebih kompak. Dan tentu saja dengan keuntungan seperti ini, bahwa notasi Dirac itu akan menjadi formulasi atau cara penulisan atau wakilan matematika yang lebih efisien nanti gitu. Oke. Nah, untuk memulai memahami pemahaman kita tentang notasi Dirac ini, kita akan mulai lagi mengingat ya bahwa dalam pembahasan kita sebelumnya kita selalu merepresentasikan keadaan suatu sistem kuantum itu dengan menggunakan fungsi gelombang psi, ya. Dan misalnya kalau kita memiliki beberapa keadaan, kita representasikan itu dengan psi 0, kemudian psi 1, begitu kan, psi 2, psi 3, dan seterusnya, ya. Nah, dengan menggunakan notasi Dirac, maka keadaan ini dapat kita tuliskan dengan modelnya dengan menggunakan suatu simbol psi 0 gitu ya. Ini juga psi 1, ada simbol tanda kurung siku gini ya. Kemudian ini psi 2, kemudian ini psi 3. Nah, jangan komen dulu. Memang kelihatannya kita menuliskan lebih banyak gitu ya. Jadi kalau ini hanya psi 3 saja, tapi di sini harus tambah kurung siku. Tapi bahasan kita masih terlalu prematur ya untuk melihat keefisienannya ini. Nah, ini menariknya sekarang, kalau kita mau ringkas dengan menggunakan notasi Dirac, representasi keadaan psi ini dapat dituliskan bahkan hanya dengan simbol hurufnya saja, yaitu misalnya 0 gitu ya. Ini menjadi 1, ini 2, ini 3. Oke. Nah, 0, 1, 2, 3 ini itu hanya wakilan gitu ya, hanya label dari keadaan sistem kuantum ini. Yang jelas kalau kita berbicara dari kurung ini, atau saya sekarang sebut sebagai ket 0 gitu, itu adalah mewakili suatu fungsi gelombang psi 0. Begitu pula untuk ket 1, 2, dan 3. Apakah harus dengan menggunakan angka? Tidak, bisa saja kita labelkan dengan A, B, C, D. Namun nanti ke depan akan kita pahami kapan kita akan lebih mudah menggunakan A, B, C, D dibanding dengan angka 0, 1, 2, 3. Karena kita lihat saja A, B, C, D itu kan maksimumnya ada 26 kalau huruf ya. Tetapi kalau kita menggunakan angka, maka itu bisa banyak sekali. Tetapi memang dalam beberapa kasus nanti akan digabungkan cara penulisannya.
Begitu pula mungkin juga kita akan menuliskannya seperti ini. Yang jelas ciri khas utamanya yang bisa adik-adik lihat bahwa dalam notasi Dirac kita menuliskan cat ini, suatu fungsi representasi fungsi keadaan ini, maka kita menambahkan suatu tanda kurung di sini, gitu ya. Oke, jelas dulu sampai sini ya. Good. Nah, kemudian bagaimana cara penulisan dengan jumlah label yang banyak, seperti misalnya untuk fungsi gelombang, untuk misalnya saja ya keadaan partikel di dalam sumur potensial kotak 3 dimensi misalnya, dengan fungsi gelombangnya diberikan oleh misalnya aja psi nx, kemudian ny, nz gitu ya. Maka kita akan memberikan notasi keadaan ini dengan psi nx, ny, nz gitu ya. Tentu saja dengan ditambahkan tanda cat gitu ya, kurung seperti itu. Dan tentu saja lebih elegannya ini kita bisa notasikan dengan nx, ny, nz. Nah, seperti itu. Oke. Nah, adik-adik, penggunaan notasi Dirac ini tidak hanya menandakan fungsi gelombang, tetapi juga menandakan vektor keadaan ya. Jadi notasi ini menggabungkan dan menyamakan konsep fungsi gelombang dan vektor keadaan, sehingga nanti kalau kita mendengar ada kata istilah keadaan gitu ya, atau fungsi gelombang, atau juga fungsi keadaan, atau juga vektor keadaan, maka semua istilah ini merujuk pada objek yang sama gitu ya. Jadi nggak usah bingung nanti. Oke. Nah, kemudian notasi yang ini, yang kurung seperti ini atau sering disebut sebagai notasi cat gitu ya, itu disebut sebagai simbol cat ya, disebut sebagai cat, atau sering juga dikatakan state cat gitu. Itu merepresentasikan keadaan suatu fungsi gelombang dari suatu sistem kuantum ya, yang tentu saja ini mewakili suatu vektor keadaan, yang mana kalau kita berbicara vektor, maka tentu saja setiap cat ini atau setiap vektor itu memiliki pasangan ya. Jadi pasangan atau dual vektor, sering disebut kata dual vektor, yang kita namakan sebagai bra. Nah, simbolnya dibalik saja, jadi begini. Jadi bra ini adalah pasangan dari cat ini ya. Asalnya sih dari ini kan, dari kurung ini kan bracket gitu kan, jadi diambil bra, diambil cat, jadi yang bagian ini bra, yang bagian ini cat gitu ya. Jadi asalnya dari sana sebenarnya. Oke, penamaan dari bra dan cat ini. Nah, sehingga kita perhatikan bahwa notasi bra ini kan terlihat seperti cermin dari cat ini ya. Ya, jadi karena dia merupakan pasangan dari suatu vektor atau dual vektornya nanti gitu. Nah, dengan notasi Dirac ini, maka suatu keadaan, kalau saya misalnya memiliki keadaan M, maka ini seperti yang sudah disebutkan di awal, ini dapat merepresentasikan yaitu suatu keadaan psi M gitu ya. Dan juga kalau misalnya saya memiliki cat N, itu juga bisa merepresentasikan dari psi N itu. Oke. Nah, dan kita ketahui bahwa dua buah fungsi gelombang atau dua buah keadaan ini dapat dilakukan perkalian skalar
Nah, definisi perkalian skalar gitu ya. Jadi kalau kita memiliki perkalian skalar yang tentu saja kita ketahui bahwa dalam teori vektor, suatu vektor dapat dikalikan skalar yaitu hanya dengan pasangannya gitu ya. Jadi suatu vektor dapat dilakukan perkalian skalar hanya dengan dual vektornya. Nah, di sini tadi sudah disebutkan bahwa dual vektor dari ket itulah bra. Sehingga kalau saya memiliki saya ingin mengalihkan skalar antara m dan n, maka salah satunya harus berubah jadi bra dulu gitu ya. Sehingga notasinya adalah sebagai berikut: m, n. Jadi yang m ini berubah jadi bra ya, yang mana ini sama saja dengan definisinya, yaitu psi m dengan psi n, perkalian skalar antara psi m dan psi n, yang mana kita ketahui dalam sistem kuantum ini perkalian skalar dari dua buah fungsi itu didefinisikan dengan integral ya, psi m konjugate psi n d pangkat 3 r gitu ya. Jadi ini masih contohnya 3 dimensi. Nah, perhatikan adik-adik, kalau dari sini kita lihat bahwa tentu saja bentuk bra kalau kita definisikan dalam sistem kuantum ini, karena berbicara di ruang Hilbert gitu ya, maka bentuk m, bra m itu sama dengan ket m tapi di conjugate kompleks gitu ya. Sehingga kalau si m itu adalah si m gini, maka bra m itu adalah si m conjugate. Oke. Nah, sehingga di sini akhirnya terlihat bahwa kalau ini notasinya mungkin cukup ribet, tetapi dengan begini maka itu lebih efisien. Oke. Jadi sekarang sudah mulai terasa keefisienannya. Nah, sekali lagi saya sampaikan ya, bahwa sebelum perkalian antara m dan n, yaitu produk skalarnya itu kita lakukan, maka m-nya itu harus diubah dulu menjadi bra ya. Dan perkalian skalar itu hanya berlaku antara bra dan ket. Jadi tidak bisa antara m n begitu. Jadi ini bukan perkalian skalar ya, bukan perkalian skalar yang begini. Oke. Jadi secara teori vektor, maka salah satunya harus menjadi vektor pasangan. Dalam sistem kuantum, maka vektor pasangannya itu adalah conjugate kompleksnya. Dan aturan penulisannya, m itu dibuat dalam bentuk bra. Oke, jelas ya? Nah, mungkin ada pertanyaan juga, Pak, kalau m itu kan begini, bra m, sedangkan ket n begini, jadi kalau dikalikan skalar harusnya kan m n gitu ya. Iya sih, tetapi untuk lebih efisien kita hilangkan aja garis 2-nya ya, jadi gunakan garis 1 saja. Oke, jadi nggak perlu garis 2, tidak elok kelihatannya ya, kecuali nanti di tengahnya ada sesuatu, misalnya operator. Contohnya adalah ketika kita mencari nilai harap suatu operator. Nanti akan kita bahas itu. Nah, perlu diingat bahwa untuk yang ini, perkalian skalar untuk fungsi gelombang yang seperti saya contohkan ini gitu ya, itu diberikan ini d pangkat 3r, itu maksudnya berarti dalam 3 dimensi gitu ya. Namun itu tidak harus di ruang dimensi 3, itu bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya berada di dimensi 1 ya tetap di r saja gitu. Dan juga definisi perkalian skalar ini ya, ini salah satu definisi saja kan sudah sering kita sampaikan dalam pembahasan matematika bahwa bentuk perkalian skalar itu ada bermacam-macam. Salah satu contohnya kalau kita belajar di fisika dasar, maka dot product itu adalah salah satu bentuk perkalian skalar. Jadi bentuk perkalian skalarnya itu kita sesuaikan dengan sistem fisisnya ya. Yang jelas akhirnya bahwa dalam notasi Dirac kita membahas perkalian skalarnya itu bentuknya seperti itu. Oke ya.
Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba balik ya. Jadi kalau tadi kan perkalian skalar antara M dan N itu M-nya yang jadiin bra. Apakah boleh N-nya dijadiin bra itu? Boleh saja. Jadi kalau kita balik maka kita akan mendapatkan N M gitu ya. Kalau produk skalarnya itu menjadi apa? Si N tentu saja si M ya. Maka ini tentu saja dengan definisi produk skalar itu si N conjugate kompleks si M D pangkat 3R ya. Atau di sini dapat kita lihat bahwa kalau saya tuliskan ini sama aja dengan si N si M conjugate kompleks D pangkat 3R conjugate kompleks gitu kan. Atau kita akhirnya dapatkan ini menjadi apa? Ini menjadi M ya kan, ini kan sama dengan yang di awal tadi nih ya, MN, sehingga ini menjadi MN conjugate kompleks. Artinya di sini kita dapatkan sifatnya seperti itu. Oke, bahwa jika kita menukar urutan perkalian skalarnya sama dengan conjugate kompleks dari perkalian skalarnya. Nah, sehingga sifat inilah yang akhirnya kita gunakan untuk mendefinisikan atau membuat representasi dari keadaan bra ini, seperti yang tadi saya sebutkan tadi, gitu ya. Oke, jelas sampai di sini ya. Nah, kalau jelas saya lanjutkan bahwa adik-adik perlu diingat seperti halnya pada vektor, bahwa sebuah vektor itu kan dapat dibentuk dari superposisi atau kombinasi dari beberapa vektor ya, atau dua vektor terlebih. Misalnya saya memiliki vektor V1 gitu ya, dan vektor V2 gitu. Nah, suatu vektor V itu dapat dibentuk dengan kombinasi linear dari vektor V1 dan V2, atau saya tuliskan ini bisa jadi adalah C1V1 gitu kan, plus C2V2. Oke. Jangan dulu berpikir kalau V1 V2 ini basis gitu ya. Jadi pada intinya adalah suatu vektor V ini dapat dibentuk dari kombinasi linear dari V1 dan V2. Jadi bentuk V1 V2 ini kalau dikombinasi linear akan muncul C1 C2 sebagai suatu koefisien. Nah, begitu pula jadi prinsip superposisi linear ini juga berlaku untuk fungsi gelombang. Jadi prinsip superposisi linear tidak hanya berlaku untuk fungsi gelombang, tetapi juga tentu saja dengan cara berpikir seperti ini berlaku pula untuk vektor keadaan atau keadaan ini gitu ya. Jadi keadaan ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana penulisan kalau dalam notasi Diracnya? Nah, masalahnya kan begitu ya. Nah, agar lebih sederhana, kita akan misalkan gitu ya, suatu sistem memiliki keadaan kuantum, jadi yaitu seperti tadi 1 dan 2 gitu ya. Jadi ini suatu keadaan. Kenapa saya selalu salah ya menulis keadaan? Ya, ini misalnya kita memiliki suatu keadaan 1 dan 2. Nah, suatu keadaan apa saja yang ada pada sistem dapat dibentuk dari keadaan ini. Misal yaitu C itu adalah sama dengan C1 plus C2, keadaan 2. Nah, perkalian skalar suatu ket A misalnya gitu ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa perkalian skalar ya suatu ket A misalnya gitu pada sistem kuantum ini dengan ket lain yaitu misalnya B gitu ya. Jadi perkalian skalarnya, maka kita buat misalnya B-nya ini adalah kombinasi linear dari keadaan 1 2 itu ya. 1 plus beta 2. Maka perkalian skalar dari antara ket A dan ket B ini tentu saja kita dapat
kita dapat tuliskan dengan bentuk sebagai berikut. Nah, kayak gini kan. Nah, tentu saja kalau A ini adalah kombinasi antara 1, 2 yang berarti itu kita tuliskan A ini dulu ya. Jadi A dengan B, tetapi A nya harus dibuat jadi bra dulu. Otomatis ini akan menjadi alfa bra A, kemudian 1 gitu ya. Kemudian beta bra A ket 2. Nah, kenapa alfanya bisa keluar? Karena dia hanya skalar, jadi bisa keluar. Jadi yang di dalamnya ini hanya keadaan-keadaannya saja. Nah, cara penulisannya seperti itu ya. Nah, dengan kita terapkan bentuk ini, yang ini kita terapkan ya, bentuk ini kita terapkan, maka kita akan dapatkan bahwa BA itu akan menjadi A B conjugate kompleks kan gitu. Berarti sama aja dengan kalau kita conjugate kompleksnya yang ini semua, maka ini kita akan dapatkan alpha conjugate kompleks gitu ya. A1 conjugate kompleks, kemudian tambah beta conjugate kompleks, kemudian A2 conjugate kompleks. Nah, ini berarti kita akan dapatkan, ini akan menjadi alpha conjugate kompleks. Tentu saja ini akan kebalik menjadi 1 alpha plus beta 2 conjugate kompleks ini ya, 2A. Ini alpha ya, A ya. Oke. Nah, seperti itu hasilnya ya. Oke. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa keadaan ket yang diberikan oleh ini B alpha 1 beta 2 ini memiliki vektor pasangan atau dual vektornya atau sering dual space-nya atau bra-nya, yaitu B gitu ya. Bra B itu akan menjadi apa? Alpha conjugate 1 plus beta conjugate 2. Oke. Jadi terlihat bahwa kalau misalnya suatu ket kita cari pasangannya, kita konjugatkan, maka kita tidak hanya membalik ininya saja ya. Jadi ket-ketnya ini saja tetap simbolnya ya, dari ket menjadi bra, tetapi kita harus menambahkan conjugate kompleks untuk koefisien-koefisiennya juga. Oke. Jelas ya di sini ya adik-adik. Nah, dari sini tentu saja kalau kita akan mencari suatu perkalian skalar antara B dengan dirinya sendiri, yaitu kita mencari B, gitu ya. Tentu saja ini seperti perkalian skalar dengan dirinya atau mencari besar vektor atau besar fungsi gelombang atau besar keadaannya itu sendiri, maka kita akan dapatkan itu kita kalikan antara ini dan ini ya. Nah, tentu saja kita akan dapatkan, perhatikan kalau kita kenakan satu-satu ini gitu ya, jadi ada 4 suku nanti, maka kita dapatkan menjadi alpha conjugate alpha 1 gitu ya, tambah alpha conjugate beta 1 2 gitu kan, tambah beta conjugate alpha 2 ya betul 2 1, kemudian tambah beta conjugate beta 2 gitu ya. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan pemisalan ya. Misalnya ini setiap vektor-vektornya itu dia bersifat ternormalisasi dan ortogonal atau kita sering sebut sebagai ortonormal, maka tentu saja yang bagian ini akan menghasilkan nilai 1 ya, dan ini akan menghasilkan nilai 0 karena ortogonal ya, 0. Nah, ini aja 1, sehingga kita akan dapatkan ini menjadi apa? Alpha conjugate alpha gitu ya, plus sisanya beta conjugate beta, atau ini sama aja dengan
besar alfa kuadrat ditambah besar beta kuadrat. Oke, jelas ya. Nah, ini kalau kita ya misalkan gitu ya, jadi di komposisinya itu fungsi keadaannya itu adalah yang ortonormal. Nah, dari cara-cara seperti ini, jadi bagaimana mengubah dari ket ke bra dan juga dari perkalian skalar dengan dirinya sendiri ini, maka untuk sistem kuantum dengan jumlah keadaan yang lebih banyak gitu ya, yang lebih banyak, dengan cara yang sama kita akan dapatkan, misalnya saya memiliki suatu fungsi kuantum psi gitu ya, yaitu merupakan kombinasi dari sigma n Cn dari n, dari keadaan n gitu ya, keadaan n. Maka ketika kita ubah keadaan ini menjadi bra, jadi yaitu psi ya, bra psi, maka ini akan menjadi sigma n. Nah, koefisiennya itu ditambah konjugate gitu ya, dan ini diubah menjadi bra n. Nah, begitu jadinya. Oke. Nah, kemudian kalau kita coba lakukan perkalian skalar dengan dirinya sendiri, maka otomatis akan menjadi kalau di ortonormal ya, berarti adalah sigma n Cn konjugate Cn dari n. Nah, jadi n ini akan bernilai 0 jika nilainya beda, dan akan bernilai 1 jika dia nilainya sama. Maka ini kita anggap 1, sehingga ini menjadi apa? Sigma n Cn konjugate Cn. Gitu saja ya. Atau bisa saya buat menjadi apa? Sigma n besar dari Cn kuadrat. Oke. Nah, karena di dalam penjumlahan adalah bilangan positif, maka hasil jumlahannya juga positif gitu ya, karena bilangan-bilangannya positif. Jadi nilai perkalian produk skalar antara psi, yaitu bra ket psi ini, maka itu selalu lebih besar dari 0, atau dengan kata lain bisa saya tuliskan bahwa psi itu akan selalu lebih besar dari 0. Oke. Nah, sifat ini berlaku untuk semua keadaan loh adik-adik dengan fungsi gelombang psi ini. Jadi ini sesuai dengan sifat bahwa fungsi gelombang harus memiliki probabilitas atau bersifat square integrable gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa penggunaan notasi Dirac itu tentu saja kita sudah rasakan elegannya gitu ya, namun tidak mengubah pemahaman kita mengenai fungsi keadaan itu. Jadi sifat-sifat maupun bentuk matematikanya itu sama gitu. Jadi cara mewakilinya atau cara menuliskannya itu yang berbeda. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik, tadi saya sudah membahas bahwa dalam suatu perkalian dengan dirinya sendiri, perkalian skalar dengan dirinya sendiri, saya sudah sampaikan bahwa jika dia adalah ortonormal, berarti dia bernilai 1 jika merupakan perkalian dengan dirinya sendiri, dan jika keadaan yang berbeda itu akan bernilai 0 gitu ya. Jadi kita umpamakan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian ini, bahwa suatu ket M, jadi kalau misalnya kita memiliki suatu ket M yang sudah ternormalisasi, maka itu memiliki sifat ya. Jadi kalau sudah ternormalisasi maka dia memiliki sifat 1. Nah, kemudian dua ket M dan N itu dikatakan ortogonal jika memiliki sifat perkalian skalar keduanya menghasilkan nilai 0, atau M N itu sama dengan 0 untuk M-nya yang tidak sama dengan N, sehingga dari sifat ini disebut sebagai ortonormal. Oke. Nah, artinya kalau kita buat lebih umum lagi,
bahwa jika suatu set fungsi basis, misalnya himpunan Vn gitu ya, atau kita simbolkan dengan ket n, merupakan basis ket yang komplit, ternormalisasi dan ortogonal, maka di sini kita akan dapatkan bahwa bentuk perkalian skalar antara Mn itu adalah sama dengan delta Mn. Jadi yang kita ketahui bahwa simbol delta Kronecker ini memiliki sifat bahwa delta Mn itu memiliki sifat nilainya 1 jika jika M-nya sama dengan N dan 0 untuk M-nya tidak sama dengan N, gitu ya. Jadi seperti itu, asalkan ini merupakan ket-ket yang ortonormal. Jelas ya adik-adik ya? Nah, selanjutnya mari akan kita lihat bagaimana kita membuat representasi yang lebih menarik lagi dengan menggunakan notasi bracket ini atau notasi Dirac ini. Nah, seperti yang sudah jelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa suatu fungsi gelombang, yaitu fungsi gelombang misalnya psi gitu ya, psi itu dapat dibentang atau diekspansikan dalam suatu komponen-komponen fungsi, yaitu dengan basis himpunan fungsi psi n, atau mungkin saya tuliskan saja bahwa psi itu dapat dibentang dalam komponen dekomposisi gitu ya, yaitu n, cn, psi n, ya tentu saja sebagai fungsi posisi r gitu ya. Nah, ini dalam notasi Dirac ini dapat dituliskan dengan psi itu adalah sigma, seperti yang ini ya, seperti bagian ini kita tuliskan, maka itu dapat dituliskan dengan cn, tentu saja ini sigma n gitu ya. Nah, ini dengan n ya. Jadi fungsi-fungsi keadaan psi n-nya itu saya wakilkan saja dengan notasi ket n. Oke. Nah, sehingga perkalian skalar antara ket m dengan ket psi ini, jadi kalau saya memiliki suatu ket m gitu ya, tentu saja itu mewakili dari psi m gitu ya, maka saya dapat tuliskan perkalian antara ket m dengan psi itu, yang tentu saja ket m nya diubah menjadi bra gitu ya, karena harus dengan pasangannya atau jenisnya yang berbeda, maka ini akan menjadi sigma n cn mn gitu ya. Nah, karena seperti tadi bahwa bracket antara mn itu adalah delta mn, maka kita dapat peroleh di sini bahwa ini akan menjadi sigma n cn ya, ini hasilnya adalah delta mn. Oke. Nah, indeksnya saya pakai bawah saja ya, delta mn. Nah, tentu saja ini akan bernilai, yaitu nilainya 1 jika m nya sama dengan n. Otomatis yang bagian m ini saya ubah menjadi n gitu ya. Nah, dari sini kita akhirnya dapatkan bahwa bentuk cn-nya itu menjadi cn. Jadi karena ini kan delta mn-nya nilainya 1. Nah, di sini kan m-nya diubah jadi n, berarti n psi. Maka kita dapatkan itu merupakan bracket antara n psi. Gitu ya. Akhirnya dari sini kita bisa dapatkan bahwa bentuk dari ekspansi psi ini dalam notasi bracket. Nah, tadi kan cn-nya bentuknya masih bilangan ya. Kalau kita juga dalam notasi bracket, maka kita akan dapat tuliskan psi-nya itu menjadi sigma n dari ket n kemudian dikali cn-nya. Cn-nya tadi apa? N psi. Gitu ya.
Oke, nah tentu saja hasil yang kita dapatkan ini dapat diperoleh dengan mudah dengan mengoperasikan suatu operator identitas, yaitu seperti berikut, yaitu sama dengan jadi kita tinggal satukan aja ini ya. Misalnya saya kurung ini sigma n cat n itu dengan bra n gitu ya. Nah ini psi. Oke. Nah dari sini kemudian kita lihat bahwa tentu saja ekspansi bra, jadi ekspansi suatu bra ya dari psi ini pada basis n gitu ya, itu juga dapat dituliskan tentu saja dengan kita melihat bentuk ini ya. Ini akan dengan mudah ya kita tahu dari awal ya. Kita tuliskan dulu ini menjadi sigma gitu ya, ini n psi n gitu ya. Jadi kita lihat dari notasi bentuk notasi geraknya, kalau beranya berarti konjugit semua sehingga ini menjadi n gitu ya. Nah kemudian dengan cara yang sama akhirnya kita dapatkan bahwa bentuk notasi branya ini kita dapat tuliskan yaitu sama dengan sigma atau psinya kita keluarkan dulu, psi gitu ya. Kemudian ini kita kalikan dengan kurung sigma n dari n. Nah seperti itu ya. Oke, jadi utak-atik persamaan dengan menggunakan notasi Dirac ini, utak-atik dari representasi keadaannya jadi semakin jelas dan sekali lagi bentuknya sangat-sangat elegan. Oke, jelas ya adik-adik ya. Baik, kalau lebih jelas, sudah jelas, saya akan lanjutkan bagaimana kita dapat merepresentasi posisi dan fungsi ini dengan notasi Dirac ini ya. Oke, kita coba representasi posisi dan fungsi gelombang ini dengan kita melihat suatu keadaan sistem kuantum gitu ya. Jadi kita lihat misalnya suatu keadaan sistem kuantum dengan menggunakan basis ket posisi. Jadi basis ket posisinya R gitu ya, biar lebih mudah. Jadi langsung R-nya dikasih ket, yaitu kita gunakan interpretasikan sebagai keadaan partikel yang berada pada posisi R gitu ya. Dan dari operator posisi R, ingat ya, jadi operator posisi R itu dengan tanda topi di atasnya, maka kita akan mendapatkan nilai eigen R dan eigen ket bra R ini gitu ya. Jadi kita dapatkan bahwa dari sini kita dapatkan bahwa nilai eigennya itu R dan eigen vektornya atau eigen ketnya itu adalah gitu. Oke, itu dulu. Nah kemudian karena posisi partikel itu kan sifatnya kontinu ya, jadi ini harus kontinu, maka nilai eigen operator posisinya juga kontinu. Nah sehingga ket eigen dan nilai eigen memenuhi persamaan eigen, yaitu R-nya itu haruslah R. Oke. Nah kalau kita lakukan normalisasi ket eigen ini, maka akan menghasilkan hubungan ada hubungan bahwa R aksen R ya itu akan kita dapatkan sama dengan delta
R aksen R. Nah, begitu. Oke. Nah, selanjutnya seperti tadi, jadi kalau besi itu bisa dibentang, diekspansikan dalam suatu komponen-komponennya, maka kalau kita memiliki setiap keadaan, misalnya saya memiliki suatu keadaan A, maka itu juga dapat dibentang dalam komponen-komponennya, jadi diuraikan dalam bentuk komponen-komponennya atau didekomposisi dalam bentuk komponen-komponen seperti sebelumnya ya. Nah, di sini ada perbedaannya bahwa karena nilai eigennya itu berbentuk kontinu, maka kita akan mengubah notasi sigma n-nya itu menjadi integral ya. Jadi A-nya ini akan menjadi direpresentasi dalam bentuk komponen-komponennya itu menjadi integral D pangkat 3R. Nah, di sini adalah R A. Jadi mengikuti ini A. Nah, jadi mengikuti bentuk ini ya. Jadi mana tadi ya, yang bentuk ini ya. Oke. Cuman sigma m-nya ini diganti dengan menjadi integral. Nah, jelas ya sampai di sini. Nah, kemudian perhatikan bahwa karena ket R ini, jadi ket R itu merupakan keadaan pada posisi R, maka produk skalar R A ini, itu bracket R A ini adalah koefisien yang merupakan nilai amplitudo probabilitas atau fungsi gelombang pada posisi R. Jadi ini adalah nilai amplitudo probabilitas gitu ya, pada fungsi gelombang pada posisi R. Oke. Nah, jadi fungsi gelombang untuk keadaan A ini, jadi fungsi gelombang untuk keadaan A ini kalau kita tuliskan bahwa si AR itu akan menjadi R A gitu ya. Oke. Sampai sini jelas dulu? Good. Nah, kemudian dengan cara yang sama jika kita memiliki keadaan B ya. Jadi dengan cara yang sama, jika kita memiliki suatu keadaan B, maka keadaan B ini dapat dibentang dalam integral D pangkat 3R, tentu saja ya R, ini RB, gitu kan? Nah, kemudian kalau A dan B ini kemudian kita produk skalarkan, maka tentu saja akan menghasilkan AB. Perhatikan di sini sekarang, integralnya tentu saja merupakan integral 2 kali, ya. Nah, kemudian yang A-nya ini tentu saja karena dia berubah menjadi bra, maka dia harus menjadi lawannya, sehingga kita tuliskan dengan ini ya, A R aksen gitu ya. Kemudian ini menjadi R aksen R. Kemudian ini RB ya, D pangkat 3R aksen, D pangkat 3R. Bukan pangkat sih, D3R aksen dan D3R gitu ya. Jadi bagian ini untuk milik B, ini milik B ya, sedangkan ini milik A. Nah gitu kan. Oke, jelas ya. Nah kemudian kalau kita lanjutkan ini ya, kalau kita lanjutkan kita gunakan bentuk ini. Nah yang ini ya, kita gunakan bentuk itu. Oh ini saya kurang anu ya, sebentar. Oh ya, ini dia, saya gunakan yang ini. Nah ini bracket ini. Oke, maka kita akan dapatkan perkalian skalar ini adalah dengan integral gitu ya, integral, kemudian ini adalah A R aksen. Nah bagian yang ini saya ganti gitu ya dengan tadi, apa tadi ini, delta pangkat 3 R aksen R, delta 3 R aksen kurang R gitu ya,
Terus ini adalah R, saya tuliskan lagi RB, D3R aksen, D3R. Jelas ya? Nah, tentu saja di sini akhirnya kita dapatkan, karena ininya adalah delta ya, maka itu berarti bernilai jika R aksennya sama dengan R, maka otomatis di sini dari integral delta R aksen min R D3R aksennya itu akan nilainya 1, sehingga ini akan menjadi integral A, R aksennya berubah jadi R ya, kemudian ini adalah R B D3R, gitu aja ya. Nah, kalau ini saya lanjutkan nulisnya, maka kita dapatkan AB-nya itu, perhatikan yang bagian ini, kalau saya balik ya menjadi RA, kalau ini AR ya, saya balik menjadi RA, tentu saja akan menjadi conjugate, berarti ini integral RA conjugate gitu ya. Terus ini adalah tentu saja RB D3R. Nah, tentu saja ini sesuai dengan definisi tadi. Mana tadi ya? Di awal tadi. Sebentar ya, sebentar. Di awal tadi. Mana? Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini berarti kita dapatkan bahwa RA conjugate berarti si A conjugate. Maka di sini kita dapatkan ini menjadi integral si AR conjugate, yang tentu saja ini akan menjadi si BR D3R. Nah, hasil ini sesuai dengan definisi perkalian skalar dua fungsi gelombang. Oke, jelas sampai di sini ya? Baik, kalau sudah jelas adik-adik, saya lanjutkan lagi sedikit bagaimana menggunakan formulasi notasi Dirac ini, yaitu tentang nilai harap ya. Nilai harap. Bagaimana notasi nilai harap dalam notasi Dirac ini, atau nilai harap ini sering juga disebut dengan nilai ekspektasi, gitu ya. Nah, untuk menuliskan nilai harap ini kita menggunakan definisi notasinya itu sebagai berikut. Jadi kalau nilai harap kan begini ya, integral kalau nilai harap V conjugate R, tentu saja dengan ini operatornya gitu ya. Kemudian nilai harap si R D3R gitu ya. Maka ini dinotasikan, didefinisikan dengan dalam fungsi, dalam notasi Dirac itu adalah, nah gini, psi gitu ya. Jadi ini notasi nilai harap dalam notasi Dirac. Nah, perhatikan ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tanda garisnya muncul dua gitu ya, jika di dalamnya ada operator gitu, atau skalar mungkin ya. Nah, jelas dulu notasinya ini. Baik, kalau jelas, kita lihat bahwa sebelumnya kita telah mempelajari bahwa operasi operator pada sebuah fungsi gelombang itu menghasilkan fungsi gelombang yang lain. Atau kita sudah pelajari bahwa misalnya psi itu dihasilkan dari suatu pengerjakan operator pada suatu fungsi gelombang gitu ya, atau sering juga disebut sebagai pengukuran gitu. Nah, maka di sini kalau dalam notasi Dirac ini kita dapat tuliskan bahwa psi gitu ya. Nah, itu akan sama dengan, yaitu suatu operator yang bekerja pada psi, atau sama saja dengan dituliskan nah operatornya di luar cap gitu. Oke. Nah, kemudian jika kita operasikan perkalian skalar V dengan psi ini, maka
kita dapatkan V gitu ya. Iya betul, V ke C itu akan menjadi tentu saja tadi ya V kemudian psi ya, operator psi, maka ini akan sama dengan penulisan tadi, yaitu apa? V operator psi gitu ya. Nah, bagaimana kalau dibalik, kalau psi kemudian diproduk skalarkan dengan V, maka ini tentu saja menghasilkan nih C V gitu kan. Dan ini akhirnya kalau dibalik sama aja kan dengan V operator psi konjugate gitu kan. Nah, ini akan menghasilkan tentu saja bentuknya adalah V operator psi conjugate. Oke. Nah, kalau kita gunakan sifat operator Hermitian bahwa berlaku yaitu V operator psi, maka itu sama dengan operator V psi gitu ya. Nah, kenapa tidak ada konjugitnya ya? Nggak perlu ditulis karena dia sudah masuk ke bra gitu ya, masuk ke bra. Kalau dikeluarkan ya iya, nanti kita akan lihat nanti ya. Maka kita akan dapatkan bahwa yang bentuk ini tadi mana V atau saya tuliskan saja ya, bahwa bentuk ini kita akan dapatkan bahwa ini akan menjadi V operator psi itu akan sama dengan psi V gitu ya. Nah, di sini perlu saya jelaskan penulisannya bahwa jika ada operator berada di tengah seperti ini ya, dipisahkan oleh tanda dua garis ini ingat ya, operator ini dia jadi kesatuan dengan cat, atau dalam arti operator ini bekerjanya ke cat gitu ya. Jelas ya? Jadi operator itu bekerjanya ke cat gitu. Lain kalau dituliskannya seperti ini, maka ini bekerjanya di bra karena dia langsung nempel gitu. Tapi kalau seperti ini maka dia langsung ke cat, sehingga yang ini yang bentuk ini ya, ini dia kerjanya ke cat, nah ini juga ke cat gitu. Tapi ada konjugitnya di sini. Oke, artinya kalau dibuka nanti otomatis operatornya itu menjadi conjugate gitu ya. Oke, sampai sini jelas dulu ya. Nah, lagi sedikit biar tidak terlalu panjang. Jadi variabel fisis V, jadi kalau ada variabel fisis V yang diwakili oleh operator V ya, variabel fisis omega yang diwakili oleh operator omega itu kita umpamakan memiliki suatu set complete cat eigen misalnya ya, yang kita tuliskan misalnya suatu cat eigen yang komplit yaitu adalah n gitu ya, dengan nilai eigennya otomatis itu masing-masing omega n, jadi inilah cat eigen yang komplit dan ini adalah nilai eigen. Ini adalah observable fisis atau variabel fisisnya. Oke, maka nilai ekspektasi dari omega atau operator tersebut pada keadaan psi itu dapat kita tuliskan dengan ini
Nah, begitu pada suatu keadaan ke si ya, yaitu sama dengan ya tentu saja tadi yaitu apa? Si omega ke si gitu ya. Oke. Nah, menggunakan bentuk ke si yang tadi yaitu bahwa ke si itu sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai infinite dari n ke si gitu kan, maka kita dapatkan nilai ekspektasi omega ini pada suatu keadaan ke si itu dengan jadi masukkan ke sana ya ke si-nya ya, berarti menjadi sigma n sama dengan 1 infinite sigma n sama dengan 1 infinite juga, atau bedakan ya, ini m, maka ini kita dapatkan ke si m operator omega, ini n tentu saja, dan inilah n ke si. Oke, jadi antara representasi ke si dalam m dan dalam n, tentu saja inilah bentuk bra dari ke si-nya, inilah bentuk cat dari ke si-nya itu ya. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan bahwa perhatikan setiap operator ini bekerja pada n itu akan menghasilkan suatu nilai eigen omega n ya, sehingga itu akan berubah menjadi omega n. Maka kita akan dapatkan bentuknya ya, kita akan dapatkan bentuknya menjadi perhatikan yang mana perhatikan juga bahwa nanti ketika operator itu bekerja pada cat n, maka itu menghasilkan nilai eigen omega n, namun tidak mengubah dari cat-nya itu sendiri ya, maka ini akan menjadi sigma n sama dengan 1 infinite sigma n m sama dengan 1 infinite. Kita tuliskan lagi ini menjadi apa? Ke si m. Nah, omeganya sudah memiliki nilai eigen omega n. Nah, ini m-nya masih, dan n-nya ini tidak berubah ya setelah dikerjakan oleh operator n. Nah, ini n ke si gitu ya. Nah, perhatikan yang mn ini sesuai dengan definisi tadi, hasilnya adalah delta mn gitu ya, menjadi sigma n sama dengan 1 infinite sigma m sama dengan 1 infinite. Ini menjadi ini tetap si m, ini omega n delta mn n ke si gitu ya. Nah, dari sini delta mn kan bernilai 1 jika m sama dengan n, dan bernilai 0 jika m-nya tidak sama dengan n. Oleh karena itu, m-nya tadi akan kita ubah menjadi n gitu ya, sehingga nilai harap dari operator ini pada suatu keadaan ke si itu akan menjadi sigma n sama dengan 1 infinite, karena kita sigmanya 1 ya. Karena apa? Karena m-nya ini udah berubah jadi n, jadi tulis sekali saja, sehingga ini akan menghasilkan omega n. Saya bawa ke depan saja omega n-nya, inilah ke si n ke si gitu ya. Nah, dari sini kita akhirnya dapatkan bahwa nilai harapnya menjadi sigma n sama dengan 1 infinite omega n besar dari karena ini kan konjugatnya ya dari ini, maka ini besar dari n ke si kuadrat. Oke, kita dapatkan dari itu. Jelas dulu sampai sini adik-adik ya? Baik, kalau sudah jelas, mungkin demikian dulu untuk video ini. Kita akan lanjutkan lagi materi yang lain pada video selanjutnya.